Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang menerapkan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Kisah Khalifah Umar dan gadis penjual susu. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua setelah Khalifah Abu Bakar wafat. Dalam menjalankan pemerintahannya, Khalifah Umar terkenal akan sifatnya yang bertanggung jawab kepada rakyat. Rasa tanggung jawab ini mendorong Khalifah Umar melakukan kunjungan ke rumah-rumah rakyat secara sembunyi-sembunyi agar Umar bisa tahu keadaan rakyat yang sebenarnya. Suatu malam, ketika ia melakukan kunjungan seperti biasa, ia menemukan sesuatu yang menarik perhatiannya. Di malam yang gelap dan sunyi tersebut, sedang terjadi perdebatan antara ibu dan anak perempuannya. Mereka sedang memperdebatkan tentang pencampuran air ke dalam susu yang akan mereka jual. Samar-samar, Khalifah Umar mendengar suara sang ibu memerintahkan anaknya, "Anakku, coba kamu tambahkan air itu ke dalam susu." Anaknya yang mendengar perintah sang ibu langsung menggelengkan kepala. "Ibu, saya tidak pernah mendengar Khalifah Umar melakukan hal seperti ini." Sang ibu yang terheran-heran langsung bertanya kepada anaknya, "Keteguhan Umar seperti apa yang kamu maksudkan, anakku?" Anaknya dengan yakin menjawab kepada ibunya, "Keteguhan hati untuk tidak mencampurkan air ke dalam susu, Ibu." Namun sayang, sang ibu masih bersikeras menyuruh anak perempuannya untuk mencampurkan air ke dalam susu yang akan mereka jual. Kemudian sang ibu berkata, Sudah, campurkan saja air itu ke dalam susu. Khalifah Umar tidak akan tahu perbuatan kita." Sang anak yang sudah memegang teguh ajaran agama dengan lembut berkata pada ibunya, "Ibu, sekalipun Khalifah Umar tidak mengetahui perbuatan kita, namun Allah Maha mengetahui perbuatan yang kita lakukan ini tidaklah benar." Mendengar perkataan anaknya tersebut, sang ibu langsung terdiam. Dia tersadar akan perbuatannya yang salah. Sementara itu, Khalifah Umar yang mendengar percakapan ibu dengan anak perempuannya merasa tersentuh. Keesokan harinya, ia menyuruh anaknya yang bernama Hashim untuk menemui gadis penjual susu. Sebelum anaknya pergi, Khalifah Umar berkata, "Hashim, pergilah ke suatu tempat. Di sana, kamu akan menemui gadis penjual susu. Jika engkau suka, jangan segan untuk mempersuntingnya. Semoga Allah memberikan rahmat kepadamu dan keluargamu." Tidak berapa lama kemudian, Hashim akhirnya menikahi gadis penjual susu, dan pernikahannya tersebut ia mendapat seorang anak perempuan yang di kemudian hari menikah dengan seorang pemuda bernama Abdul Aziz bin Marwan. Dari pernikahan mereka lahirlah anak bernama Umar bin Abdul Aziz yang kelak menjadi seorang khalifah yang mempunyai sifat adil dan sangat bertanggung jawab kepada rakyatnya. Berdasarkan kisah tersebut, ada beberapa hal yang bisa kita ambil pelajaran tentang kejujuran, yaitu yang pertama, kejujuran merupakan salah satu bentuk aplikasi dari keimanan seseorang. Ketika seseorang beriman kepada Allah, maka dia meyakini bahwa Allah senantiasa melihat segala perbuatannya, dan dia pun akan senantiasa berbuat jujur dan menjauhi perbuatan curang. Dan yang kedua, ketika seseorang berbuat jujur, meskipun hal itu terasa berat untuk dilakukan, namun tentu saja Allah akan membalasnya dengan limpahan kebaikan. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri
wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalur rajulu yasduq wa yataharras sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalur rajulu yakdzibu wa yataharral kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzdzaba rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Selanjutnya, kita akan mengkaji makna dari kejujuran. Dalam bahasa Arab, jujur berarti semakna dengan kata as-sidqu atau siddiq, yang berarti benar, nyata, atau berkata benar. Dan lawan dari kata jujur adalah dusta, yang dalam bahasa Arab disebut al-kadzibu. Secara istilah, jujur atau asidku bermakna yang pertama, kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Yang kedua, kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Yang ketiga, ketegasan dan kemantapan hati. Dan yang keempat, sesuatu yang baik yang tidak dicampuri dengan kedustaan. Imam Al-Ghazali membagi sifat jujur ke dalam 3 bentuk. Yang pertama, jujur dalam niat atau kehendak, yaitu tidak ada dorongan bagi seseorang dalam segala tindakan dan gerakannya selain dorongan karena Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah melakukan segala sesuatu dengan ikhlas, hanya mengharap ridha Allah, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Bayyinah ayat 5 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Contoh perilaku jujur dalam niat adalah ketika seseorang mengembalikan dompet yang terjatuh kepada pemiliknya dan dia melakukan itu dengan niat atau tujuan ingin mendapatkan pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak menginginkan atau mengharapkan mendapatkan imbalan dari si pemilik dompet tersebut. Hal ini hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang meyakini bahwa pahala kebaikan dari Allah lebih besar dan lebih utama daripada hanya sekedar pujian atau balasan dari manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nahl ayat 96 berikut ini. Ma 'indakum yanfadu wa ma 'indallahi baq wa lanajziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang kedua, jujur dalam perkataan atau lisan, yaitu apa yang disampaikan sesuai dengan kebenarannya. Seseorang harus dapat memelihara perkataannya, maksudnya ia tidak berkata kecuali dengan jujur. Seseorang akan senantiasa berkata jujur ketika dia mampu menjaga lisannya dari berkata dusta. Karena berkata dusta merupakan salah satu ciri orang yang munafik, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. Rawahul Bukhari. Nabi bersabda, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Apabila berbicara, ia dusta. Apabila berjanji, ia ingkari. Dan apabila dipercaya, ia khianat. Hadis riwayat Imam Bukhari. Contoh jujur dalam perkataan adalah ketika seseorang siswa melaporkan prestasi hasil belajarnya kepada kedua orang tuanya meskipun dengan nilai yang kurang memuaskan. Yang ketiga, jujur dalam perbuatan atau amaliyah, yaitu jujur ketika berinteraksi atau bermuamalah dengan orang lain. Seorang muslim tidak pernah menipu, memalsu, atau berkhianat sekalipun terhadap non-muslim. Ia tidak tamak dan serakah dalam bermuamalah atau berinteraksi. Ketika ia menjual, ia tidak akan mengurangi takaran atau timbangan. Dan pada saat membeli, tidak akan memperberat timbangan dan menambah takaran. Jika orang tersebut melakukan atau meninggalkan sesuatu, semuanya dalam aturan dan ketentuan Allah. Orang yang jujur dalam bermuamalah juga senantiasa bersikap santun. Bismillahirrahmanirrahim. Ani ibni Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarat tujjari innakum qad walaitum amran halakat fihil umamus salifatul miklalu wal mizan. Rawahul Baihaqi. Contoh penerapan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat diantaranya. Pertama, meminta izin atau berpamitan kepada kedua orang tua ketika akan pergi kemanapun. Kedua, tidak meminta sesuatu di luar kemampuan kedua orang tua. Ketiga, mengembalikan uang sisa belanja meskipun kedua orang tua tidak mengetahuinya. Keempat, melaporkan prestasi hasil belajar kepada kedua orang tua meskipun dengan nilai yang kurang memuaskan. Kelima, tidak memberitahu atau meminta jawaban kepada teman ketika sedang ulangan atau ujian sekolah. Keenam, mengatakan dengan sejujurnya alasan keterlambatan datang atau ketidakhadiran ke sekolah. Ketujuh, mengembalikan barang-barang yang dipinjam dari teman atau orang lain meskipun barang tersebut tampak begitu tidak berharga. Kedelapan, memenuhi undangan orang lain ketika tidak ada hal yang dapat menghalanginya. Kesembilan, tidak menjanjikan sesuatu yang tidak dapat memenuhi janji tersebut. Kesepuluh, mengembalikan barang yang ditemukan kepada pemiliknya atau melalui pihak yang bertanggung jawab. Dan kesebelas, membayar sesuatu sesuai dengan harga yang telah disepakati. Demikianlah penjelasan dari makna kejujuran, dan semoga kita semua mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, dan semoga kita semua menjadi pribadi yang jujur. Ya Nabi salam